Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Fitri Anggreni dengan NIM C1C023058 dari program studi akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai analisis kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Makan bergizi gratis, MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan program prioritas nasional pemerintah Indonesia yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, menekan angka stunting, dan memperkuat sumber daya manusia di Indonesia sejak dini. Melalui pemberian makan bergizi, diharapkan anak-anak bisa belajar dengan lebih fokus, tumbuh dengan sehat, dan memiliki daya saing yang tinggi di masa depan. Program MBG dijalankan melalui dapur umum di setiap daerah yang menyiapkan makanan bergizi setiap hari. Menu disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Selain itu, bahan-bahan makanan diambil dari produk lokal agar ekonomi masyarakat sekitar ikut berkembang. Kasus korupsi pada makan siang, makan bergizi gratis. Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menahan Kepala Badan Gizi Nasional periode Agustus 2024 sampai Juni 2026, Dadan Hidayana atau DH, bersama dua pejabat BGN lainnya pada Rabu 6 3 Juni. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Dua tersangka lainnya adalah Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi, Ludwig Pusung. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan minimal dua alat bukti elektronik yang cukup sah. Ujar Syarif, Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung pada Jakarta hari Rabu 3 Juni. Syarif mengungkapkan modus korupsi ini mendasar anggaran jumbo program MBG mencapai 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 258 triliun pada 2026. Program yang seharusnya dikelola oleh yayasan sekolah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG justru diselewengkan. Para tersangka diduga menggunakan dan mengendalikan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk meraup insentif hingga miliaran rupiah per hari. Selanjutnya ada proses politik. Proses politik adalah serangkaian kegiatan dalam sistem pemerintahan yang berkaitan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik untuk mencapai tujuan negara. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, partai politik, lembaga negara, dan masyarakat. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun analisis dari perspektif proses politik. Proses politik adalah rangkaian kegiatan dalam sistem pemerintahan untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik demi mencapai tujuan negara. Dalam konteks program MBG, proses politik terlihat melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada perumusan kebijakan. Program MBG dirancang oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kebijakan ini lahir melalui proses politik yang melibatkan pemerintah, lembaga negara, dan penyusun anggaran. Yang kedua ada penganggaran. Pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk program tersebut melalui APBN. Anggaran negara berasal dari pajak dan sumber penerimaan negara lainnya, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga ada pelaksanaan kebijakan. Pejabat pemerintah dan lembaga terkait bertugas melaksanakan program sesuai peraturan yang berlaku agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dan yang keempat ada pengawasan penegakan hukum. Ketika muncul dugaan korupsi, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung melalui penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan mekanisme
pengawasan dari sistem politik. Selanjutnya ada analisis dari perspektif wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek kesatuan politik. Dalam wawasan Nusantara, penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Eh, Korupsi menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi sehingga bertentangan dengan prinsip tersebut. Yang kedua ada aspek kesatuan ekonomi. Tujuan program MBG adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan gizi masyarakat. Jika dana program diselewengkan, maka distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak merata dan menimbulkan kerugian negara. Yang ketiga ada aspek kesatuan sosial budaya. Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia Indonesia. Korupsi dapat menghambat pemenuhan gizi masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan terakhir ada aspek persatuan dan integrasi nasional. Korupsi yang dilakukan pejabat negara dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan publik menurun, hal ini dapat berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas nasional. Lalu yang terakhir lalu kesimpulan. Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG merupakan contoh penyimpangan dalam proses politik karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Selain itu, kasus ini bertentangan dengan wawasan Nusantara karena mengabaikan kepentingan nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih sangat diperlukan agar tujuan pembangunan nasional serta persatuan bangsa tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.